SDIT Al-Wahdah Kabupaten Tojo Unamunas. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Regita Maulida SPD, Wali kelas 5 SDIT Al-Wahdah Kabupaten Tojo Unamunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Regita. Oke, apa kabarnya hari ini, Ibu Regita? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, oke. Jadi Ibu Regita, sebagaimana kita sudah sepakati bersama bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Ada percakapan pra-observasi sebelum kita lanjut ke tahap observasi yang akan dilakukan di kelasnya Ibu Regita. Oke, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Regita. Apakah Ibu Regita spesial? Siap. Oke, makasih Ibu Regita. Oke, yang pertama pertanyaan saya Ibu Regita, apa tujuan pembelajaran yang dicantumkan di RPP atau rencana pembelajaran Ibu Regita? Baik, di tujuan pembelajaran saya punya 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, dengan menonton video singkat, siswa dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, dengan membaca teks narasi sejarah, peserta didik dapat menemukan informasi penting tentang bagaimana awal kemerdekaan Indonesia. Terus yang ketiga, setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada awal pergerakan nasional. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan identitas serta keragaman suku bangsa dengan percaya diri. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat observasi nanti di kelas. Oke, selanjutnya area pengembangan apa yang hendak dicapai selanjutnya? Untuk area pengembangan sendiri ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan tadi, dengan menonton video yang saya berikan, peserta didik dapat mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa mengenai sejarah Indonesia. Terus dengan membaca teks narasi, peserta didik dapat mengetahui peristiwa-peristiwa pergerakan Indonesia dengan tepat. Terus juga kalau yang di bagian keterampilan, siswa mampu mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-temannya di depan kelas. Oke, Masya Allah. Jadi ada area pengembangannya yaitu 2 aspek ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, selanjutnya bagaimana strategi yang dipersiapkan Ibu Regita terkait dengan model pembelajarannya, metode pembelajarannya, bahkan sampai ke media pembelajaran yang disiapkan? Ya, untuk strategi saya menggunakan berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk model pembelajaran sendiri saya menggunakan kooperatif, type, mind mapping. Ya, untuk metode ada 3, yaitu tanya jawab, diskusi kelompok, diskusi dibagi dengan tingkat kemampuan siswa, dan terakhir penugasan. Untuk medianya menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, teks bacaan, didukung laptop dengan LCD point. Oke, Masya Allah. Jadi strategi yang disiapkan sudah sangat baik sekali ya Ibu Regita. Oke, kira-kira kapan tindak lanjutnya? Kira-kira kapan pelaksanaannya? Harinya, kemudian jam keberapa dilaksanakan? Saya melaksanakannya pada tanggal 6 hari Rabu. Jam pembelajaran 1 dan 2. Oke, jadi rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret jam pertama dan jam kedua. Ya. Nanti kita ketemu pada saat itu ya. Oke, Ibu Regita. Sebelum saya mengakhiri percakapan pra-observasi ini, saya ingin bertanya kira-kira apa yang Ibu Regita dapatkan dari hasil percakapan singkat kita? Dari hasil percakapan ini membuat saya lebih percaya diri lagi untuk kedepannya, terus lebih menguatkan lagi apa saja yang akan saya persiapkan untuk observasi nanti agar bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi saya doakan juga semoga nanti pada saat observasi akan berjalan dengan baik, dan observasi juga itu berlangsung tujuannya bukan untuk mencari kesalahan Ibu Regita, tapi bagaimana untuk kita mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung di kelas. Baik Ibu Regita, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada saat observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya. Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Kenapa mereka? Ada yang tahu? Sakit. Apa lagi? Ya, kita doakan semoga mereka bisa cepat sama-sama dengan kita lagi di sekolah. Oke, sebelum belajar sebaiknya kita ada yang tahu kenapa kita harus berdoa sebelum melakukan pembelajaran? Di sini loyo-loyo karena sudah siang ya. Jadi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang ibu tanya dulu anak-anak bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Asila? Senang. Senang atau senang sekali? Coba, Akifah, kenapa bisa senang sekali? Ada yang tahu lagu Cinta Tanah Air? Tahu? Ayo sama-sama berdiri dulu kita menyanyi. Ayo Akifah pimpin. Coba yang tanya, ada yang tahu apa makna dari Cinta Tanah Air? Apa? Dari lagu itu? Nah, walaupun pergi kemanapun tetap selalu mengingat tanah air itu apa? Indonesia. Itu kita sekarang belajar masuk di tema 7, subtema 1 pembelajaran tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajarannya dengan menonton video sehingga peserta didik dapat mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah dengan runtuh. Yang kedua, dengan membaca narasi sejarah, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks narasi. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Adapun manfaat yang ingin kita capai pada pembelajaran ini, peserta didik dapat mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Ibu akan menampilkan video peristiwa penjelasan video peristiwa awal kemerdekaan. Tadi anak-anak sudah melihat apa video yang ibu putar? Sudah ditonton? Oke, sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok. Untuk kelompok 3 2 kelompok 1. Sekarang masing-masing kelompok ya. Sekarang masing-masing kelompok menuliskan apa saja yang dia tonton tadi. Anak-anak sudah semua? Sudah. Ya, kelompok berapa yang sudah siap maju? Kelompok 3, ayo silakan. Siapa? Asila. Oh, Kanza. Ayo Kanza.
Oke. Ada yang bisa simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba. Aida. Tentang penjajahan. Apa lagi? Ya, masa awal pergerakan. Di sini dari pembelajaran tadi, apakah ada tantangan? Ada. Apa? Ya, sulit menjawab. Oke. Oleh karena itu, kalau sulit itu apa yang harus dilakukan biar tidak sulit lagi? Banyak membaca. Karena kalau kita mempelajari sejarah, kita harus membaca. Harus lebih banyak membaca lagi ya. Tidak bisa cuma diingat-ingat saja. Tidak dibaca cuma dibaca sepotong, habis itu pasti lupa kalau membaca sejarah. Baik, oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, baiknya tinggal apa dulu? Doa ya, ketua kelas berdoa. Teman-teman, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Ertiani, CGP Angkatan 9, Unit Kerja SDIT Al-Wahda, Kabupaten Tojo Una-Una. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Regita Maulinda SPD, kemudian Bapak Pengajar Praktik kami, Bapak Kamil Apoka Sayan MTB. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik, sehat. Masya Allah. Ibu Regita apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita Ibu Regita, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang sebelumnya telah kita lakukan percakapan pra observasi dan saya melakukan observasi di kelas Ibu Regita. Apa Ibu Regita sudah siap, Bu? Siap ya. Oke, makasih Ibu Regita. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu hasil observasi saya pada saat di kelas Ibu Regita. Alhamdulillah berdasarkan analisa yang saya lakukan di kelas, Ibu Regita sudah melakukan proses pembelajaran dengan sangat baik karena di situ sudah nampak pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga sudah nampak terintegrasi juga dengan kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian ada beberapa rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan seperti diskusi kelompok. Ibu Regita juga sudah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat baik kepada anak-anak sehingga mereka bisa dibimbing dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, Ibu Regita, yang dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi ini. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu Regita pada saat pelaksanaan observasi kemarin, Bu? Observasi ini merupakan observasi pertama saya, jadi saya merasa agak sedikit tegang. Cuman karena seiring berjalannya pembelajaran, saya menjadi lebih santai dan bisa santai dalam mengajar. Tegang seperti itu sudah biasa dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu ingin capai pada saat observasi kemarin, Bu? Untuk area yang ingin saya capai, pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan informasi-informasi penting pada teks narasi. Untuk keterampilannya, memberikan keterampilan berbicara di depan kelas dengan menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan kelompoknya. Oke, Masya Allah. Jadi area pengembangan yang Ibu capai kemarin yaitu ada dua, Bu ya, ada aspek pengetahuan dan aspek
keterampilan, di mana aspek pengetahuan anak-anak itu bisa menganalisa atau mengidentifikasi informasi penting serta menceritakan kembali peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian yang di aspek keterampilannya itu bagaimana anak-anak mampu menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan di depan kelas dengan penuh percaya diri. Itu Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu Regita. Selanjutnya, menurut Ibu Regita, apakah area pengembangan yang Ibu Regita ingin capai itu sudah berhasil atau sudah tercapai? Bagaimana menurut Ibu Regita? Menurut saya sudah tercapai. Pembelajaran kemarin berjalan dengan sesuai langkah-langkah yang sudah saya buat, namun masih ada beberapa kekurangan atau kendala-kendala yang harus diperbaiki lagi saja. Oke, berarti area pengembangannya atau yang ingin dicapai itu sudah Ibu merasa sudah tercapai, hanya ada sedikit kendala. Jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kendala-kendala seperti apa Bu yang Ibu hadapi selama observasi di kelas ini? Kendalanya saya pikir ini juga sudah sering dialami oleh guru-guru lain, seperti masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran sehingga membuat dia menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi kendala yang Ibu hadapi masih ada anak-anak yang belum terlibat secara aktif dalam pembelajarannya, atau mungkin masih malu-malu atau masih takut seperti itu ya. Jadi kira-kira berdasarkan kendala yang Ibu hadapi itu, apa rencana atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi? Yang saya harus lakukan lebih memperhatikan lagi anak-anak saya, seperti dalam pembagian kelompok dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, atau menggunakan daya pembelajaran karena seorang siswa itu berbeda, ada yang menggunakan audio visual, ada yang auditorik, ada juga yang kinestetik. Jadi dengan itu anak-anak harus dibagi sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Dengan itu ada siswa yang kurang aktif, saya akan lebih memberikan dia kesempatan lagi dalam pembelajaran, seperti memberikan dia pertanyaan-pertanyaan sehingga anak tersebut dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan tidak lupa pula dengan mengembangkan lagi, lebih mencari tahu lagi dan mengoptimalkan lagi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi sosial, emosional sehingga dapat mencapai pembelajaran yang sesuai yang diinginkan. Oke, Masya Allah. Jadi rencana ke depan Ibu Regita akan lebih memperhatikan lagi kebutuhan murid. Dalam hal ini tentunya akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid dari sisi minatnya, dari sisi bakatnya, mana yang minatnya ini, mana minatnya yang auditorika, audiovisualka, atau mana yang kinestetik, sehingga mereka bisa lebih berkembang atau belajar dengan lebih baik. Dan intinya di sini Ibu Regita lebih berpihak kepada untuk bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kepentingan murid yang lebih dikedepankan Bu ya, seperti itu Bu ya. Oke, kira-kira siapa saja yang Ibu Regita akan libatkan untuk membantu mewujudkan rencana atau tindak lanjut ke depan? Alhamdulillah di sekolah ini sudah ada guru penggerak. Mungkin saya selanjutnya akan diskusi dengan Ibu, terus juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Dan pula juga koordinasi dari kepala sekolah. Masya Allah. Jadi Ibu Regita akan melibatkan warga sekolah dalam hal ini, rekan-rekan guru yang kebetulan alhamdulillah di sekolah kita memang sudah ada guru penggerak yang angkatan 6 kemarin, jadi akan berdiskusi dengan beliau dan dengan rekan-rekan kerja yang lainnya Bu ya, seperti itu Bu ya kita. Oke Bu, kira-kira kapan Ibu Regita mau melaksanakan itu rencana perbaikannya? Untuk waktunya sendiri belum saya tetapkan, karena seperti kita tahu sekarang ini masih bulan suci Ramadan, kegiatan lebih banyak kegiatan keagamaan. Mungkin setelah bulan suci Ramadan akan langsung saya langsung.
Oke. Baik, jadi insya Allah akan dilaksanakan secepatnya mungkin setelah bulan suci Ramadan ini ya. Karena memang kita aktivitas keagamaannya lebih dominan daripada aktivitas belajar seperti biasanya. Ya, saya berharap nanti saya bisa melihat hasil implementasinya ke depan. Kita bincang-bincang lagi bagaimana yang sudah dilakukan tindak lanjutnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah melakukan perbaikannya, sudah tercapai atau belum, nanti kita bincang-bincang lagi gitu ya. Oke, baik Ibu Regita, sudah kita sampai di penghujung percakapan kita kali ini. Kira-kira apa yang Ibu Regita bisa dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Yang bisa saya dapatkan sangat banyak. Seperti saya lebih mengetahui lagi dalam proses pembelajaran itu, yang pertama kali kita harus menyusun terlebih dahulu rencana pembelajaran yang ada di kelas. Kita susun secara matang seperti penggunaan strategi, model, dan media yang akan kita gunakan yang harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan pembelajaran juga harus berpihak kepada siswa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, seperti saya seorang guru lagi lebih meningkatkan kemampuan saya, lebih tahu lagi tentang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang ada di kelas. Masya Allah, jadi luar biasa Ibu Regita bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Saya doakan ke depan Ibu Regita bisa melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang Ibu rencanakan, kemudian bisa sukses, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi ya, terima kasih sekali lagi Ibu Regita. Baiklah, mungkin dari Bapak pengajar praktik mungkin ada yang bisa disampaikan. Saya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanyakan dulu Ibu Regita, apa kabarnya Ibu Regita? Alhamdulillah baik. Saya lihat tadi percakapannya lancar. Alhamdulillah. Ya, di sini saya tadi melihat dari hasil percakapan dari Ibu sebagai observernya di sini sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan area pengembangan yang dicapai. Jadi ini sudah memenuhi kriteria dari apa yang diharapkan di penilaian yang dilakukan saat ini. Kemudian di dalam percakapan tadi bersama dengan rekan sejawat, dalam hal ini Ibu Regita, terjadi umpan balik yang sangat baik. Dan memang di saat diskusi ini yang diharapkan di sini adalah dari orang yang observasi. Itu yang harus banyak berbicara, karena kita seperti yang Ibu lakukan tadi, Ibu selalu menggali apa yang sudah menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian di akhir tadi Ibu sudah melakukan refleksi juga kepada Ibu, sehingga ada nanti rencana yang akan dilaksanakan kembali oleh Ibu Regita untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi mungkin apa yang sudah terjadi tadi dari percakapan tadi ini sudah baik menurut saya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikianlah percakapan pasca observasi yang sudah didahului sebelum dengan percakapan pra observasi dan observasi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak pengajar praktik, kepada Ibu Regita Maulinda yang sebagai rekan sejawat saya. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk diobservasi. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Dari Torikal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.